Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh? Dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Pandemi COVID-19 telah menjadi momok yang sangat-sangat menakutkan bagi masyarakat dunia. Bahkan bagi masyarakat Indonesia dengan adanya kabar mengenai varian baru yang terus menggempur dunia pemberitaan di Indonesia. Hal itu membuat tidak sedikit dari orang percaya pun yang mengalami ketakutan, terintimidasi, bahkan stres. Yang menjadi pertanyaan, wajarkah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dahsyat dan luar biasa mengalami ketakutan, stres, bahkan terintimidasi oleh virus varian baru dari COVID-19? Semua itu akan kita diskusikan di dalam Ruang Tyrannus, tentunya bersama dengan narasumber tetap kita yang telah ada di samping saya. Mari kita sambut bersama Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang Pastor Stephen di Ruang Tyrannus. Thank you Gideon, dan terima kasih untuk semua saudara yang terus mengikuti acara Ruang Tyrannus ini. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan akan lakukan dalam hidup setiap kita. Haleluya. Pastor Stephen, kita tahu nih bersama bahwa Indonesia saat ini lagi digempur berita tentang varian baru dari COVID-19. Iya. Itu kan jadi menciptakan banyak ketakutan. Ya. Pastor Stephen sendiri nggak takut, Pastor? Mendengar varian baru. Kalau ditanya takut atau tidak takut, itu sebetulnya hanya berbicara tentang paradigma kita. Iya. Kalau kita mengkonsumsi berita yang sepihak saja, tentu hal itu akan menciptakan ketakutan. Iya. Sangat tidak normal kalau jadi, apa istilahnya, tidak takut, itu tidak normal. Tapi kenapa kok kita bisa tetap tenang, kita bisa terus damai sejahtera dan sukacita? Karena kita mencoba mencari berita yang berimbang. Oh, jadi tetap ada sikap aktif kita untuk cari berita yang berimbang. Harus ada sikap aktif dalam diri kita untuk mencari keseimbangan berita. Lalu stres sendiri, paranoid sendiri. Nah, kita harus punya sebuah sikap aktif untuk mencari tahu ini sebetulnya bagaimana sih berita ini sebetulnya titik tumpunya itu ada di mana sih? Jadi kita harus aktif menggali dari sisi yang berbeda. Jangan hanya pada satu sumber saja. Harus cari sumber-sumber yang lain. Nggak boleh makan mentah-mentah satu berita, begitu ya, boleh Pastor? makan mentah-mentah satu berita. Walaupun kita berkata, ini portal berita terpercaya. Nah, Pastor Stephen, kalau misalkan orang percaya, Pastor, membaca berita terus takut dan tidak melakukan tindakan aktif mencari yang lain. Nah, gimana tuh Pastor menangani rasa takut? Karena kan rasa takut sendiri menurunkan imun tubuh yang ada, gitu kan. Apalagi kalau dengar saudara sendiri atau tetangga, wah itu membuat keluarga dekat, gitu kan. Itu gimana cara mengatasi rasa takut yang ada, Pastor? Yang pertama yang mungkin saya bisa sarankan kepada semua kita yang menyaksikan tayangan ini, ya pertama-tama berhentiin dulu sumber inputnya. Oke, tetap mesti di sumber inputnya itu yang mesti harus dihentikan dulu. Karena bagaimanapun juga semua respon, reaksi dan pengambilan keputusan kita, tindakan-tindakan kita itu sangat dipengaruhi oleh paradigma yang kita miliki. Nah, kalau paradigma kita terus diwarnai dari satu sumber yang negatif, ya tentu saja kita akan terus menuai ketakutan-ketakutan yang sebetulnya
Tidak perlu. Karena kecenderungan banyak orang begitu mengkonsumsi berita-berita yang menakutkan, maka ketakutan yang muncul jadi berlebihan. Maka terjadi overreaction istilahnya. Orang menyebut dengan istilah jadi paranoid. Kenapa? Karena pikiran-pikirannya sendiri ikut memperbesar berita-berita yang ada yang sudah cukup menakutkan, sehingga ketakutannya jadi menguasai dirinya. Nah, kalau orang sudah terlanjur dikuasai oleh ketakutan, ya otomatis biasanya tindakannya jadi tidak masuk akal, tindakannya jadi aneh-aneh. Kayak misalkan contoh, saya pernah lihat itu sampai ada fotonya. Orang biasa pakai masker kan ya begitulah. Ya oke lah, mungkin sekarang ada yang merasa harus pakai double. Ya oke lah, tapi kan itu antara apa namanya hidung, mulut, hidung sampai ke dagu. Ini enggak, sampai seluruh wajah dipasangi masker, hanya dibolongin di sekitar mata. Can you imagine? Bisa dibayangin nggak model yang kayak gitu? Tapi ya ada. Ada yang kayak gitu. Itu ketakutan berlebih ya, Itu Pastor, karena berlebihan ketakutannya. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan, ya tentu saja hentikan konsumsi berita negatifnya. Secara ekstrim kah atau tetap sebaiknya ekstrim? Karena kalau kita minum racun, biasanya kita minum katakanlah cairan yang membahayakan, 1 gelas katakanlah gitu. Ya, lalu sekarang kita kurangi hanya 3 sendok katakanlah gitu. Tapi ya sama saja, ya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Stop sama sekali, berhentiin sama sekali. Sama seperti orang merokok satu pack itu, sehari 1 pack. Lalu dia bangga, sekarang saya sudah bukan 1 pack, hanya tinggal 3 batang saja. Ya sama aja. Tapi kan itu perubahan yang banyak. Bukan, itu bukan perubahan yang besar. Itu sama saja, hanya berkurang intensitasnya. Tapi daya rusaknya tetap sama. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Hentikan sama sekali. Stop konsumsi berita-berita negatif. Lalu mulailah mengarahkan pandangan kita kepada apa yang ditulis di dalam Alkitab. Jadi dari stop berita negatif harus beralih ke firman Tuhan ya, Pastor? Harus langsung beralih ke firman Tuhan. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus belajar membaca dari kacamata Tuhan. Bukan dari kacamata ketakutan-ketakutan yang masih tersisa dalam diri kita, atau berdasarkan paradigma lama yang sudah terlanjur tercemar oleh berbagai berita negatif yang ada. Karena saya mendapati media sosial sekarang ini itu sudah betul-betul kayak medan perang. Ya mungkin hanya karena tidak ada pelor yang nyelonong aja, kita tidak menyadari. Tapi saya mendapati ini betul-betul kayak medan perang, atau lebih tepatnya seperti psy war, perang urat syaraf. Jadi ketika orang terus mengkonsumsi apa yang ada di media sosial, mereka itu tanpa sadar sedang terkondisikan atau dicetak mengikuti apa yang diingini oleh si pembuat berita. Sehingga kalau memang pembuat berita itu pengennya mengekspos ketakutan, ya tentu saja kita tercetak jadi ketakutan. Dan ketakutan kita akan jadi beragam, bervariasi. Tergantung levelnya masing-masing orang. Ada yang ekstrim, ada yang biasa-biasa. Ini level ketakutan ini. Tapi kalau kita hentikan sama sekali, dan kemudian kita betul-betul bersihkan seluruh emosi, paradigma, mentalitas, persepsi yang kita miliki, atau pendek kata, semua data yang ada di alam bawah sadar kita ini dicuci dengan firman dan roh. Kita bawa dalam hadirat Tuhan hidup kita ini. Lalu kita lemparkan semua kekhawatiran dan ketakutan kita, seperti yang dituliskan dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kata serahkan di sana diambil dari kata Yunani yang punya arti dilempar. Jadi bukan ditaruh pelan-pelan. Pemahaman kita kalau serahkan itu kan ya ditaruh pelan-pelan gitu kan. Tapi ini bukan. Tuhan bilang lemparkan semua ketakutanmu. Itu kayak tindakan tegas. Itu harus menjadi tindakan tegas dalam hidup kita.
Ya, kita harus mulai berkata-kata, bicara. Tuhan, aku takut, tapi aku mau serahkan ketakutanku kepadamu karena Engkau yang memelihara aku. Aku percaya Engkau selalu menjagai, memelihara hidupku dan orang-orang yang aku kasihi. Walaupun ada 1000 orang yang rebah di sebelah kiriku, ada 10.000 yang rebah di sebelah kananku, aku percaya Engkau terus menjagai aku, Engkau meneguhkan aku. Itu kita harus terus ngomong. Bahkan kita harus dengan tegas berbicara, menolak, menyingkirkan semua ketakutan-ketakutan yang masih kita rasakan. Karena firman Tuhan jelas memberikan penegasan. Ketika iblis datang dalam hidup kita, mengintimidasi kita, seperti seekor singa yang mengaum-ngaum. Artinya ada suara yang iblis keluarkan di dalam alam roh. Nah, tapi kan kita ini hidupnya di alam lahiriah. Nah, suara intimidasi yang iblis keluarkan dari alam roh, kita dengarnya itu dalam bentuk perasaan negatif. Dalam bentuk rasa takut, dalam bentuk rasa terintimidasi, rasa khawatir, atau bahkan mungkin merasa wah semakin tak berdaya. Itu maksudnya Pastor, itu perasaan negatif itu serangan iblis, Pastor? Itu serangan iblis. Jadi misalkan Pastor, kan kita lagi baca berita tentang COVID, terus tiba-tiba takut. Nah itu serangan musuh itu. Berita tentang COVID atau apapun yang kita baca yang kemudian membuat kita takut, itu hanya media yang dipakai iblis untuk berkomunikasi kepada kita, untuk menakut-nakuti kita. Kan dia kan ada di alam roh, kita ada di alam fisik. Nah, supaya apa yang ada di alam roh itu mempengaruhi kita di alam lahiriah ini, butuh media. Nah, jadi iblis memanfaatkan semua yang bisa dia manfaatkan. Mulai dari berita negatif, mulai dari percakapan dengan teman, mulai dari berita-berita yang kita lihat di televisi, atau bahkan pikiran-pikiran kita sendiri yang belum mengalami pembaharuan firman. Ini semua bisa dimanfaatkan oleh si jahat untuk mengintimidasi kita, membuat kita ketakutan, membuat kita, ya pendek kata, jadi kelepek-kelepek sendirilah. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Lawan dia dengan iman yang teguh, kata Petrus. Ya. Kenapa kok harus dilawan? Ya karena ini peperangan. Kalau dalam peperangan rohani kita hanya diam saja, jadi korban kita pasti jadi korban. Tapi ketika kita melawan, firman Tuhan jelas memberi penegasan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8. Tuhan berkata, aku sudah menaruh dasar kekuatan dan kuasa untuk membungkam mulut musuh dan pendendam. Di mana dasar kekuatan itu Tuhan kasih? Di mulut kita. Jadi kita tidak boleh cuma sekedar diam, lalu kemudian jadi semakin ketakutan, lalu kemudian kita jadi semakin tertekan. Nggak boleh. Kita harus ngomong, aku menolak semua roh ketakutan yang ada. Aku hancurkan semua intimidasi musuh. Aku percaya sekalipun ada 1000 orang yang rebah di sisiku, ada 10.000 yang rebah di sebelah kananku, itu semua tidak akan menimpa aku. Kalaupun aku apes, ketemploan virus apalah namanya, kita bisa berkata yang lewat virusnya bukan aku. Itu harus jadi deklarasi, itu harus kita menjadi deklarasi kita. Seperti yang Paulus juga katakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Alkitab juga memberi penegasan. Tuhan memberi perintah kepada kita orang-orang percaya untuk selalu sangkal diri dan pikul salib. Penyebabnya tahu nggak, saudara? Saudara tahu nggak penyebabnya? Gideon tahu nggak penyebabnya? Karena orang yang sangkal diri pikul salib artinya sudah mati bersama Kristus. Sudah mati bersama Kristus, betul. Di dalam roh kita sudah mengalami kematian bersama dengan Kristus. Jadi sudah mati. Sudah mati. Nah, orang yang sudah mati tidak akan bisa mati lagi. Sudah mati kok. Tapi kan Pastor, kenyataannya kita hidup, Pastor. Bagaimana Pastor membangun logika ilahinya, Pastor? Nah, gini. Kan firman Tuhan memberi penegasan supaya kita ini selalu sangkal diri pikul salib setiap hari. Tujuannya supaya kita mati bersama Kristus. Nah, Paulus berkata, aku sudah mati bersama dengan Kristus, tapi aku hidup. Jalan kehidupan sehari-hari yang Paulus jalani, Paulus katakan,
Kristus yang hidup di dalamku. Iya. Iya, bukan aku lagi. Bukan gitu. aku lagi. Iya. Nah, wujud realnya itu iya, bagaimana? iya. Paulus berkata dalam kitab 2 Korintus pasal 5 itu. Hidup yang aku hidupi sekarang di dalam daging. Iya. Secara manusia. Secara lahiriah sehari-hari. Iya. Sehari-hari. Iya. Adalah hidup oleh iman kepada iya. anak Allah. Jadi kita seperti berganti frekuensi kehidupan. Kalau kita menjalani kehidupan sehari-hari yang biasanya sebelum mengalami mati bersama Kristus, iya. ya kita hidup berdasarkan apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh, apa yang kita dengar, apa yang kita baui, apa yang kita cecap. Pendek kata berdasarkan panca indera lahiriah kita. Iya. Nah, kita akan mati nih. Iya. Jadi panca indera lahiriah ini bukan lagi menjadi apa istilahnya, pegangan, pedoman, atau sarana dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Oh, jadi patokan keyakinan kita sudah bukan lagi apa yang dilihat panca indera lahiriah ini. Apa yang dirasakan panca indera lahiriah kita. Okay. Karena itu sudah mati, udah nggak bisa dipakai dan tidak boleh dipakai lagi. Iya. Makanya kita sebagai orang percaya, ditulis di dalam firman Tuhan, harus menyadari bahwa ketika kita percaya Yesus, kita harus sangkal diri, pikul salib. Artinya harus mati bersama Kristus. Iya. Tapi kan kita masih hidup nih. Iya. Tapi hidup yang kita jalani sekarang bukan lagi hidup berdasarkan panca indera lahiriah. Iya. Hidup yang kita jalani sekarang sebagai orang percaya harus hidup berdasarkan iman kepada anak Allah. Itu pergantian frekuensi yang Pastor Stephen maksud. Itulah pergantian frekuensi yang Jadi yang saya kita dengar itu maksudkan. maksudnya hanya suara Tuhan begitu, Pastor? Hanya suara Tuhan yang harus kita jadikan pegangan. Hanya suara Tuhan yang boleh kita jadikan pegangan dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ya kalau dengarnya suara Tuhan otomatis nggak takut ya, Pastor ya? Otomatis. Seperti misalkan sekarang, kalau tadi Gideon bertanya, menanggapi munculnya banyak new flavor yang sekarang ini diberitakan marak di mana-mana. Bagaimana respon saya? Respon saya bukan respon saya lagi yang penting. Karena respon saya harus mengekspresikan apa yang saya yakini. Nah, saya meyakini bukan lagi berdasarkan panca indera lahiriah ini. Saya meyakini apa yang Tuhan katakan kepada saya. Nah, Tuhan memberikan firman, orang yang sudah sangkal diri pikul salib artinya sudah mati bersama dengan aku. Dan orang yang sudah mati tidak akan mati dua kali. Tidak akan mengalami kematian yang kedua ya, Pastor? Tidak akan mengalami kematian yang kedua. Dan orang yang sudah mati tidak takut mati. Wong sudah mati kok. Iya. Bahkan sudah tidak lagi bisa merasakan ketakutan begitu. Tidak bisa merasakan ketakutan. Wong sudah mati kok. Iya. Nah, jadi akhirnya bagaimana? Ya, saya menjalani kehidupan sehari-hari saya dengan tenang, dengan damai sejahtera. Kalau ditanya, terus Pastor Stephen ikut prokes enggak? Ikut. Iya. Kenapa tidak? Apa salahnya cuci tangan? Iya. Apa salahnya? Kan itu enggak ada yang salah. Hidup bersih kan enggak ada yang salah. Ya, memang sewajarnya begitu. Memang sewajarnya seperti itu. Kecuali kalau dari pemerintah mengeluarkan perintah yang aneh-aneh. Nah, kita harus komplain, kita galang suara demo ke DPR atau ke masyarakat, kemana ke pemerintahan. Nah, ini pemerintah memberi anjuran yang bagus, normal saja, gitu ya, Pastor. Iya. Kenapa harus dilarang? Atau kenapa kita harus berontak? Jalani saja, baik kok. Iya. Itu konsep pikir dalam ketaatan kita terhadap negara ya, Pastor. Iya. Lalu bagaimana dengan ekspresi iman kita? Ya jelas, saya tidak takut. Bukan berarti kemudian saya tidak percaya ada virus COVID. Loh, saya itu percaya. Tapi Bapak tidak takut. Nah, ini beda cerita. Iya. Ya. Saya percaya. Itu sebabnya saya juga menjaga diri saya. Saya menjaga diri saya untuk tetap tetap ceria. Iya. Karena ceria, berpikir waras akan menolong imun tubuh saya tetap sehat. Iya. Saya juga percaya
Kalau saya menjaga diri saya bersih, ikuti protokol kesehatan pemerintah, saya terhindar dari berbagai mara bahaya yang tidak perlu. Saya percaya itu. Tapi saya terus belajar berfokus pada satu poin yang hampir dilupakan oleh banyak orang, yaitu memastikan imun tubuh saya tetap maksimal, tetap bekerja secara maksimal. Jadi saya tetap minum vitamin, saya istirahat cukup, saya menjaga pikiran saya waras, saya menjaga emosi saya selalu optimis, selalu positif, saya belajar hidup dari firman saja. Nah, itu semua menolong untuk saya terus punya imun tubuh yang maksimal bekerjanya. Jadi karena akan selalu ada varian baru, tentu saja kita seringkali akan terus digiring kepada ketakutan-ketakutan yang berbeda. Atau ketakutan-ketakutan di level yang baru. Next level. Next level. Tapi saya mendapati orang hampir tidak berbicara tentang imun tubuh. Itu yang justru jarang diekspos menjadi itu viral gitu ya, Pastor. Diekspos menjadi viral. Makanya saya mau bicara kepada semua saudara. Percayalah, akan selalu ada varian baru. Ya, saudara berkata, loh saya sudah vaksin. Iya, tapi itu kan tujuannya supaya terbangun herd immunity di masyarakat. Tapi akan selalu muncul varian baru. Nah, terlepas dari program pemerintah punya niat membangun herd immunity, sehingga masyarakat bisa terus menjalani kehidupan sehari-hari, ya istilahnya dengan new normal ini, ya kan? Karena dulu kan masyarakat jorok. Kita biasa, wah baru pegang apa saja habis itu makan hap. Sekarang harus cuci tangan. Nah, ini kan new normal, ya yang bagus lah gitu ya. Tapi saudara juga harus pastiin, jangan biasain pakai hand sanitizer habis itu langsung makan. Jangan, lebih baik cuci tangan, itu lebih sehat. Kalau saudara pakai hand sanitizer lalu kemudian makan, itu saudara makan hand sanitizer, tahu? Mungkin biar kerongkongannya bersih. Kenapa nggak diminum aja sekalian? Lebih baik cuci tangan, ya. Itu akan lebih baik buat tubuh kita. Nah, jadi penting sekali untuk kita terus memperhatikan imun tubuh kita. Sehingga sebagai akibatnya, walaupun kita harus menghadapi paparan berbagai jenis virus, kalau imun tubuh kita bagus, nggak ada masalah. Ya, selama ini saudara kena virus cacar, saudara berinteraksi dengan virus kolera, toh oke-oke saja selama imun tubuh kita bagus. Dan ya kan? Virus influenza kan juga masih terus ada kan? Terus ada dari zaman dulu juga ada. Dan satu hal yang saya mau saudara juga pahami, ya saya memang bukan dokter, tapi dari sekian banyak bacaan yang saya baca, saya mendapati yang namanya virus itu belum ada obatnya. Dari dulu juga nggak ada obatnya. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan orang yang terkena influenza itu kan virus. Apa yang harus dilakukan? Istirahat. Kenapa kok harus diistirahatkan? Ya, lewat istirahat itu imun tubuh kita terbangun. Jadi imun tubuh kita lah yang akan selalu menjadi solusi yang paling utama. Karenanya saya mendorong semua saudara, jangan biarkan berbagai berita yang bombastis membombardir hidupmu. Hari ini sebagai hamba Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, semua roh ketakutan, semua roh intimidasi, semua pekerjaan musuh yang terus berdaya upaya dan berusaha mendistrek mata hatimu untuk tidak lagi tertuju kepada Tuhan, membuat engkau membesar-besarkan ketakutan sehingga seakan-akan Tuhan jadi lebih kecil dari ketakutanmu. Hari ini semua tipu daya iblis itu aku hancurkan di dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa Roh Kudus. Aku hembuskan angin kehidupan roh, menyingkirkan semua kabut-kabut tipu daya iblis, menyingkirkan semua kabut-kabut ketakutan, intimidasi dari hidupmu. Dan di dalam nama Yesus sekali lagi Roh Kudus bekerja membuka mata hatimu untuk melihat kedahsyatan Tuhan, untuk melihat kedaulatan Tuhan, untuk melihat realita Tuhan yang masih terus bekerja menjagai hidupmu sebagai anak-anak yang Dia kasihi, menjagai keberadaanmu sebagai umat pilihan Tuhan sendiri. Hari ini aku tanamkan benih firman
Aku tanamkan keyakinan firman bahwa Dia masih Allah yang berdaulat. Dia masih Bapa yang mengasihimu dan selalu menjagai engkau dan memastikan walaupun ada 1.000 orang yang rebah di sisimu dan ada 10.000 yang lain rebah di sebelah kananmu, tetapi itu semua tidak akan menimpa hidupmu. Tangan Tuhan terus menjagaimu, tangan Tuhan terus mengangkatmu, tangan Tuhan terus menopang dan menguatkan dirimu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Walaupun engkau apes ketemploan virus, hari ini aku deklarasikan, yang akan berlalu adalah virusnya, bukan dirimu. Engkau yang terus berpegang pada firman, engkau akan mendapati sama seperti Alkitab mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, virusnya pun akan berlalu. Tapi engkau yang terus memegang firman akan tinggal tetap. Aku deklarasikan saat ini, semua roh ketakutan tersingkir jauh-jauh. Semua frekuensi tipu daya iblis yang terus mengintimidasi dan menekan engkau, aku jam dari hidupmu. Aku hentikan dalam hidupmu. Dan aku lepaskan suara Tuhan. Aku lepaskan keyakinan firman. Aku lepaskan keyakinan iman terimpartasi dalam hidupmu. Engkau bangkit dalam keberanian iman, engkau bangkit dalam kuasa roh, dan di dalam nama Yesus, impartasi roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan ketertiban, dan membangkitkan kasih-Mu kepada Tuhan, terimpartasi sepenuhnya, bekerja sepenuhnya dalam kehidupanmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Satu pesan yang saya mau tambahkan kepada saudara. Memiliki keberanian iman bukan berarti jadi sembrono atau kemudian jadi mengejek orang-orang lain yang justru sedang dalam keadaan tertekan, ketakutan, terintimidasi. No. Kita tidak menjadikan diri kita menjadi pribadi yang kelihatannya lebih hebat dari orang lain hanya gara-gara ketakutan hilang dari hidup kita. No. Tuhan memberi engkau anugerah. Tuhan memberi engkau firman. Tuhan membebaskan engkau dari segala ketakutan dengan satu tujuan, menolong orang-orang lain yang sedang dalam keadaan ketakutan. Bebaskan mereka sebagaimana engkau mengalami kebebasan yang dari Tuhan. Dan saya percaya lewat program Ruang Tiranus saat ini, Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu, dan Dia akan terus bekerja dalam dirimu. Dia akan memfollow up pesan firman ini dalam hidupmu. Dan saya berdoa, sebagaimana engkau alami kemenangan dari Tuhan, engkau pun Tuhan pakai untuk menolong saudara-saudaramu yang lain juga mengalami kemenangan dan hidup dalam iman seperti yang Dia lakukan dalam hidupmu saat ini. Haleluya. Ya, Pastor Stephen, ini mungkin satu pertanyaan, Pastor. Apakah virus corona ini sangat terkait dengan kiamat dan antikristus? Tapi Pastor Stephen jangan jawab, ini untuk episode yang akan datang. Terima kasih banyak Pastor Stephen kehadirannya di Ruang Tiranus. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Kita ketemu di episode yang akan datang. Saya akan jawab pertanyaan tadi.